Tapi ada PR ya tadi, istilah-istilah dalam data pemilih. Kok udah datang-datang cek-cek warga lagi nih? Mang mau ngapain? Pemilu atau bantuan? Nah, kan. Ini maksudnya yang meninggal dunia terus lapor gitu, Pak saya udah meninggal. Oh iya. Bisa kalau namanya Medo, nama tertulis di situ Mendo gitu kan. Nah, ini saya minta laporkan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, kembali kita ketemu dalam podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat. Dan teman pemilih, tidak terasa ini mungkin setelah pemilihan 2024, kayaknya ini podcast kita yang ketiga ya kalau saya tidak salah ingat. Dan teman pemilih tahu nggak salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh publik kepada KPU setelah pemilu itu KPU ngapain aja gitu. Itu sudah pernah kita bahas juga sebelumnya dengan Bapak Ketua dan juga Divisi Sosialisasi Pak Jones Manedi ketika itu. Dan kali ini kita kembali lagi ingin mengulas itu, dan tema dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tuh bisa menjawab pertanyaan teman pemilih terkait hal yang tadi. KPU ngapain sih setelah pemilu gitu. Nah, untuk hari ini, untuk kesempatan ini sudah hadir bersama kita Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Sumatera Barat, Bapak Medo Patria. Assalamualaikum Pak Medo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang gawenya Pak Medo ini, tentang daftar data. Ya betul, daftar atau data? Data pemilih. Data pemilih. Data pemilih. Data pemilih berkelanjutan. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang data pemilih berkelanjutan ini, mungkin Pak Medo ingin bisa menyampaikan ke teman pemilih. Biasanya nih, setiap pemilu dan pemilihan selalu ada masalah-masalah yang muncul terkait data pemilih. Apa aja tuh Pak Medo biasanya yang komplain-komplain masyarakat terkait data pemilih? Baik, pertama kami harus mengucapkan ribuan terima kasih terlebih dahulu kepada seluruh pemilih yang sudah berkesempatan dan hadir pada hari pemungutan suara untuk pemilihan gubernur serentak kemarin. Dan juga pilkada juga serentak kan, dengan pemilihan bupati dan wali kotanya. Kenapa kami harus mengucapkan terima kasih? Karena kita sama-sama lihat bahwasanya kawan-kawan tersebut sudah datang dan kita sudah semuanya untuk di Sumatera Barat ini sudah terpilih gubernur dan juga bupati dan wali kotanya. Dan ini juga podcast Pak Medo pertama setelah pilkada ya, setelah pilkada. Jadi ini kesempatan buat mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih. Intinya dari apa yang disampaikan barusan, kita sampaikan kepada teman pemilih bahwasanya pada pemilu ataupun pemilihan-pemilihan sebelum ini, baik itu 2009, 2014, lalu 2024 kemarin, itu tidak ada lagi sengketa di Mahkamah Konstitusi yang menyampaikan bahwasanya daftar pemilih itu bermasalah. Nggak ada. Kalau sebelum-sebelumnya ada? Sebelumnya pasti banyak sekali ada yang mengenal dengan pemilih siluman, ribuan data ganda yang diedit oleh KPU, lalu ada pemilih tidak terdaftar yang sekian banyak orang. Hal ini pada 2024 ini sudah sangat bersih sekali. Nggak ada lagi ya? Tidak ada lagi yang menyatakan hal demikian. Artinya pekerjaan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU hari ini sudah menuju sempurna. Kita boleh applause ya. Kita boleh gembira ya Pak Medo ya dengan ini. Kita bergembira, sangat bergembira sekali untuk hal ini. Artinya walaupun masih ada hal-hal yang bisa kita dengar bahwasanya saya tidak terdaftar di TPS sesuai dengan tempat saya tinggal. Ya. Tinggal sekarang kita melakukan perbaikan-perbaikan ke arah situ. Tapi semua orang yang pada hari ini terdata dalam daftar pemilih kita. Ini yang menjadi catatan penting, penguat bagi KPU agar melangkah ke depannya sesuai dengan tatanan yang sudah dibuat pada hari ini. Kalau dulu kita mendengar dengan pemilih siluman. Pemilih siluman misalnya ada orang meninggal dunia yang sudah
meninggal dunia tapi masih terdaftar dalam daftar pemilih. Ini mengakibatkan orang menyangka bahwasanya di KPU itu dia menghidupkan orang mati. Mukjizat. Karena ada yang menyatakan bahwasanya C pemberitahuan yang diberikan itu ada. Ini yang menjadi catatan penting. Tapi pada pemilu 2024 kemarin dan juga pemilihan 2024 ini sudah tidak ditemukan lagi permasalahan ini disampaikan oleh peserta pemilukah, penggiat pemilukah, dan badan pengawas pemilu juga. Ini tidak ada disampaikan, tidak ada terungkap hal-hal yang seperti ini lagi. Baik. Mungkin itu sekelumit hal yang isu-isu yang dulunya menjadi sangat kuat hari ini tidak keluar lagi, dan saya pikir ini menjadi sebuah kesuksesan bagi kita di KPU dan negara ini terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan hari ini. Dan keberhasilan ini maksudnya tidak ada lagi muncul permasalahan pemilih siluman serem-serem ya istilahnya ya. Iya. Kemudian ada juga dulu itu pemilih ganda ya Pak Medi. Iya, pemilih ganda. Pemilih ganda itu maksudnya dia terdaftar di pemilih di 2 ganda, TPS atau gimana? Dia terdaftar di ada yang 2 TPS, ada yang di beberapa TPS. Hari ini KPU Republik Indonesia ini melakukan hal khusus terhadap pemilih ganda ini. Sebelum menjadi daftar pemilih tetap, KPU kita tidak menafikan bahwasanya ada data ganda tersebut. Masih ada sebelum penetapan DPT. Oke. Jadi sebelum penetapan daftar pemilih tetap, baik itu pemilu ataupun pemilihan kemarin, KPU Republik Indonesia melakukan kegiatan yang namanya tabrak data. Tabrak data ini, misal ditemukan kegandaan antara data di Sumatera Barat dengan di Bali. Baik. Ada kemungkinan dia ganda. Kenapa? Pertama, dia sudah terdaftar di Sumatera Barat, tapi karena sesuatu dan lain hal, dia kan sudah mengurus administrasi kependudukannya ke Bali. Jadi dia terdaftar 2. Nah, jika dia terdaftar 2 pada 2 tempat ini, tentunya salah satu harus menghapus. Oke. Apa syarat untuk penghapusan? Pertama, kita melihat data kepemilikan catatan pendudukan yang sipil. Data administrasi kependudukannya pemilikan siapa? Jika kepemilikannya terakhir itu adalah di Bali, ya maka yang di Sumatera Barat harus dihapus. Begitupun ketika pemilihan kemarin untuk pilkada. Jika ada yang ganda antara misalnya Kota Padang dengan Pasaman, ini juga dilakukan tabrak data. Siapa punya bukti yang kuat agar orang tersebut tetap menjadi daftar pemilih di tempatnya. Semuanya dilakukan secara de jure. De jure artinya ada dokumen bukti atau dokumen pendukung apakah dia memang sah menjadi pemilih di tempat tersebut. Nah, ini kekuatannya kemarin yang dilakukan oleh KPU Republik Indonesia pada periode ini. Nggak sederhana banget ya data pemilih ini ya Pak Medi. Itu berarti kan harus ada koordinasi antar daerah juga, bukan hanya antar TPS tapi antar daerah juga, antar provinsi begitu ya. Koordinasinya harus intens banget ya, apalagi kalau dalam tahapan ya. Iya, kalau sudah dalam tahapan ya semua karena yang melakukan pencermatan itu dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota, ya KPU Kabupaten Kota harus bergerak cepat. Jika dia mendapatkan data ada kegandaan antara salah satu provinsi dengan provinsi kita atau kabupaten dengan kabupaten kita, dia harus minta kepada jajaran di bawah atau panitia ad hoc sampai PPK, PPS dan juga KPPS. KPPS-nya belum terbentuk, Pantarlih. Coba kirimkan buktinya. Apakah orang itu ada enggak di tempatnya? Buktinya dokumen. Buktinya dokumen dan foto. Foto orang tersebut memegang KTP juga kita lihat. Gitu. Kalau seandainya nanti ada yang mempertahankan, ya masing-masing foto dokumen. Sampai didatengin nggak? Sampai didatangin orangnya untuk berfoto pegang KTP. Maka ini dia, ini bukti fisiknya. Ini yang de jure. Luar biasa. memang sedikit. Kalau saya tuh agak kerjanya rumit juga ini gitu kan. Dan
Kalau kegandaan itu diidentifikasi langsung oleh sistem ya, oleh Sidali, Ya. aplikasi yang digunakan untuk data pemilih ini. Nah, tadi banyak ya data siluman, data ganda, apalagi sih ada yang belum terdaftar juga mungkin, yang harusnya terdaftar tidak terdaftar, itu berbagai persoalan. Tapi tadi sesuai yang Pak Medo sampaikan, persoalan ini sudah semakin minimal ya, sudah semakin tidak, hampir bisa dikatakan tidak ada lagi. Apakah ini ada kaitannya juga dengan gawenya KPU saat ini pasca pemilu dan pemilihan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Kalau sebelumnya kita hanya mengenal istilah pemutakhiran data pemilih itu di tahapan, dan sekarang ada yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini apa sih Pak Medo, barang baru lagi? Ini pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini menjawab apa yang disampaikan host di awal. Nah, tadi kan ketemuan pemilih sudah sampaikan ini bahwasanya kerjaan KPU ini apa sih gitu. Habis pemilu, habis pemilihan atau pilkada mau ngapain? Ngapain ya? Sebetulnya KPU itu diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu di pasal 14 huruf L dinyatakan bahwasanya dalam sebuah kewajiban KPU untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Itu memang undang-undang menyatakan. Itu sudah di undang-undang menyatakan. Tentunya diterjemahkan juga oleh KPU untuk tahun ini, dalam periode ini itu PKPU 1 tahun 2025. Oke. Baru banget berarti. Baru tahun ini ya. Karena kan syaratnya selama tidak ada tahapan KPU melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Kalau kemarin kan di 2024 sampai awal 2025 kita kan masih melakukan tahapan pilkada atau pemilihan. Nah, ini yang menjadi catatan pentingnya. Maka jika tidak ada lagi pemilihan, tidak ada lagi pemilu, maka KPU melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Berarti rutin, itu menjadi sesuatu yang rutin dilakukan menjadi sesuatu yang rutin dilakukan. Betul. Nah, pertanyaannya kalau di tahapan pemilu dan pemilihan, KPU itu kan mengolah data yang diberikan oleh Kemendagri ya, Pak Medo, namanya DP4 itu kemudian dimutakhirkan melalui proses coklit dan sebagainya. Nah, kalau untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, data yang diolah itu data yang mana? Apakah yang dari Kemendagri atau data yang sudah diolah oleh KPU juga gitu? Secara prinsip, pekerjaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini saya akan uraikan. Pertama, data yang mau diolah itu, yang dimutakhirkan itu yang mana? Nah, hari ini KPU Republik Indonesia dalam undang-undang juga dinyatakan menerima DP4 sekali 6 bulan. Oke, DP4 juga itu. DP4 daftar penduduk potensial pemilih. Setiap 6 bulan. Ada atau tidak ada pemilu? Ada atau tidak ada pemilu. Okay. Nah, lalu dari data penduduk potensial pemilih ini, KPU melakukan sinkronisasi dengan DPT terakhir. Okay. DPT terakhir kita, karena kita pemilihan serentak kemarin untuk pilkada, itu maka DPT itu disinkronkan. Artinya mana ada pemilih yang sudah berumur 17 tahun sampai dengan batasan 2025 ini sudah diserahkan oleh KPU oleh Kemendagri dalam bentuk pemilih DP4. Lalu nanti diadu dengan DPT. Nama orang ini sudah ada atau belum? Nah, atau di DP4 orang ini belum meninggal, tapi ternyata setelah diadu di data kita, DPT kita terakhir kemarin, oh ternyata orang ini sudah meninggal. Karena kan terkhusus untuk pemilih meninggal dunia, KPU kemarin pada saat tahapan melakukan beberapa proses. Pertama, jika ada orang meninggal dunia yang belum keluar akta kematian, tapi sudah ada surat keterangan dari pemerintah terendah, misalnya
lurah, wali nagari, kepala desa menyatakan orang tersebut meninggal dunia, maka kita coret dari pemilih atau kita nyatakan tidak memenuhi syarat. Okay. Nah, sementara di data kependudukan, sepanjang orang tersebut tidak diurus akta kematiannya dan belum keluar, dia akan tetap keluar terus. Okay. Nah, karena ini beda kewenangan antara kalau di KPU itu adalah data pemilih untuk pemilihan, sementara kalau untuk di Dirjen Dukcapil atau pendudukan catatan sipil, dia kan data penduduk dan pemilih. Nah, ini ada beberapa hal yang menjadi perbedaan. Mereka kan tetap sesuai dengan aturan mereka sendiri. Nah, tentu kita agar mengurangi yang isu-isu siluman-siluman, ya dibuatlah keputusan oleh KPU bahwasanya jika ada dokumen bukti, maka orang tersebut bisa kita nyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, karena kan KPU juga tidak berani untuk menghapus siapapun sepanjang dia diserahkan oleh pemerintah, dia pemilih loh gitu. Kan tidak berani dihapus juga. Nah, ini beberapa prinsip pekerjaannya. Dari data itu setelah disinkronisasi, lalu diserahkan kepada KPU Kabupaten Kota melalui KPU Provinsi. Sifatnya melalui pola pemberian datanya itu melalui sistem informasi data pemilih atau yang biasa kita kenal dengan Sidalih. Dari Sidalih ini kemarin ada beberapa bagian data yang harus dicermati oleh kawan-kawan KPU Kabupaten Kota. Pertama, dia menerima data pemilih baru, lalu ada data pemilih yang pindah masuk atau pindah datang, lalu ada pemilih pindah yang keluar, lalu juga ada pemilih yang tidak memenuhi syarat meninggal dunia. Untuk pemilih baru nanti akan dilakukan pengecekan atau pencermatan oleh kawan-kawan KPU Kabupaten Kota, memastikan sampai saat pleno rekapitulasi dilakukan dia sudah berumur 17 tahun. Jangan sampai ada yang melebihi. Nah, kan bisa jadi saja dari data DP4 yang diserahkan karena dia sampai Desember 2025 ya. Kan ada yang di Agus besok umur 17 tahunnya. Sementara kawan-kawan melakukan pleno rekap untuk PDPB ini di bulan awal Juli nanti. Nah, maka ini harus dipisahkan. Lalu ada pemilih yang pindah masuk. Kalau pindah masuk tentunya dijadikan pemilih di daerah tersebut. Kalau pindah keluar kan kita harus men-TMS-kan, menyatakan dia tidak memenuhi syarat lagi pemilih di Kota Padang, tapi dia harus dia sudah pindah, dalam informasinya dia pindah, maka dicoretlah di Kota Padang ini. Terus yang Padang koordinasi nggak dengan daerah tujuan pindahnya? Tidak lagi berkoordinasi karena data ini sudah sama-sama diserahkan. Nah, karena mereka juga sudah sama-sama melakukan pengecekan, data pindah masuk di sini tentu keluar di tempat lain. Betul. Nah, data keluar tempat lain tentu masuk di Padang. Nah, dia datanya sudah sama. Itu kegiatan ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota untuk rekapitulasi itu dilakukan 1 kali selama 3 bulan. Nah, 3 bulan sekali dan lalu dilakukan berjenjang ke tingkat KPU Provinsi 1 kali 6 bulan. Dan di KPRI juga 1 kali 6 bulan. Berarti 2 kali setahun untuk Provinsi dan Republik Indonesia, KPU Republik Indonesia. Untuk proses ini kawan-kawan tersebut pada saat kita kan lihat ini kan sudah 6 bulan nih, udah 6 bulan di tahun 2025. Iya, ini sekarang bulan Kenapa Juni. Harus dimulainya sekarang di Juni? Pleno pertamanya kan harusnya kan ada Januari, Februari, Maret, 3 bulan. Kita harus ingat bahwasanya pelaksanaan PDPB ini dilaksanakan jika tidak ada tahapan. Kalau kemarin di Februari masih ada sengketa MK, si ditetapkannya di Februari itu
kepala-kepala daerah. Kan penetapan kemarin dilakukan pada Februari dan juga Maret. Maka ini periode pertama yang dilakukan pada tahun 2025 ini. Jadi ini bulan Juni ini ya? Bulan Juni. Oke, tadi mungkin Pak Medo sampaikan itu kayaknya dari tadi yang bergerak atau melakukan ini KPU provinsi, KPU kabupaten kota, berarti tidak ada petugas khusus yang dibentuk seperti kalau kita di pemilu ada bikin petugas khusus ya kayak Pantarli atau apa namanya PPDP ya. Nah untuk ini susah banget. PDPB. Kayak di data pemilih itu banyak banget singkatan. Pak Medo harus menjelaskan nanti ini apa aja istilah yang ada di data pemilih. PDPB ya. PDPB ini apa dibikin lagi petugas khusus atau siapa aja yang terlibat dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini? Untuk pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, karena data sudah diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU Republik Indonesia dan disinkronisasi, jadi petugas kita tidak membentuk lagi petugas ad hoc di bawah. Ini hanya dilakukan namanya coklit terbatas. Kan banyak lagi istilah. Coklit terbatas, pencocokan dan penelitian secara terbatas oleh KPU Kabupaten Kota saja. Oke, KPU Kabupaten Kota. Berarti yang pelaku utama itu operator sidalih ya. Baik operator sidalih atau nanti kita juga nanti akan melakukan coktas terhadap data-data pemilih yang hari ini diserahkan oleh Kemendagri, dilihat orang tersebut meninggal dunia. Bisa jadi karena sesuatu dan lain hal masih ada ditemukan di beberapa tempat dari data tersebut meninggal dunia, tapi ditemukan di lapangan masih hidup. Nah ini juga hal seperti ini dilakukan coktas. Datanglah kawan-kawan ini ke tempat tersebut, misalnya minta informasi ke wali nagari kalau di kabupaten. Ini loh Pak, memang betul orang tersebut meninggal dunia. Oh enggak, bapaknya masih ada di sana. Maka kawan-kawan harus datangi. Jika ada di foto, pegang KTP, lalu dia diaktifkan kembali sebagai pemilih. Nah, coktas. Coklit terbatas lagi. Coba dong Pak Medo, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, kayaknya dari tadi banyak banget istilah. Pemutakhiran data pemilih, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, PB. Oke. Kemudian ada lagi coklit terbatas. Kalau di di pemilu ada coklit ya. Ada coklit. Cocokan dan penelitian. Nah kalau data pemilihnya sendiri kan ada DPT. Ada DPT, ada DPTB, ada ADPK. Banyak banget istilah di dalam data pemilih. Ini perlu kita bikinkan juga nih pengertian ini mungkin setelah podcast ini mungkin ada informasi-informasi istilah-istilah yang digunakan KPU dalam pemilihan. Bagus juga nih. Terutama dalam pemutakhiran data pemilih kayaknya paling banyak tuh istilahnya di sini deh. Soalnya saya baru dengar itu coktas itu. Ya, coktas ini memang untuk kegiatan PDPB. PDPB baru ya. Banyak sekali istilah-istilah yang ternyata mesti kita ketahui nih dalam proses PDPB ini ya. Dan itu jadi PR kita nanti nih buat teman pemilih untuk memperkenalkan istilah-istilah yang terkait data pemilih. Nah Pak Medo untuk selanjutnya nih tadi sudah kita bahas data, sumber datanya itu dari DP4 yang setiap 6 bulan dan juga data pemilu dan pemilihan yang terakhir. Nah sebenarnya selain tadi kan memang pelaksanaan PDPB ini dasar hukumnya jelas, itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah selain karena itu memang kewajiban KPU untuk melakukan, sebenarnya tujuan yang mendasar dari pelaksanaan PDPB ini apa Pak? Ya, tujuan yang paling mendasar untuk pelaksanaan PDPB ini sebetulnya untuk memelihara dan memperbaharui daftar pemilih tetap pemilu ataupun pemilihan terakhir kita kemarin. Nah, jadi secara berkelanjutan ini disusun menjadi daftar pemilih tetap. Untuk periode berikutnya
Nah, jadi dia tetap berkelanjutan dilakukan, tapi yang jelas di tujuannya ini KPU tetap menjamin kerahasiaan data. Karena kita hari ini kan sama-sama tahu banyak kemarin ada kebocoran data pemilih. Ini menjadi sebuah tanggung jawab dan tanggung jawab KPU dan ini harus dijaga dengan baik ya. Kebocoran data seperti apa nih? Kayak nomor HP kita kesebar kemana-mana itu termasuk itu enggak sih? Tidak. Soalnya kemarin saya sering hubung nomor-nomor tidak dikenal itu kok tahu nomor tidak. HP saya. Kalau hari ini kan yang ditakutkan itu kan pinjolnya. Iya itu. Nomor KTP ya. Nomor KTP dimanfaatkan oleh orang berbeda. Tentu kawan-kawan kami operator yang ada di KPU Kabupaten Kota sebagai pemegang akun dan yang mengetahui semua identitas orang ini dalam perjalanan mereka melakukan aktivitas dalam sistem informasi data pemilih, mereka kita buatkan surat pertanggungjawaban mutlak untuk tidak menyebarkan dan juga membuatkan fakta integritas agar mereka tidak menyebarkan informasi-informasi. Oh, berarti ada kayak disumpah gitu ya? Ya, sumpah yang ditulis di atas materai lah gitu. Ya. Biar ini ya untuk menjaga kerahasiaan data pemilih. Jadi dari tujuannya tadi kerahasiaan ini terjaga. Lalu ada juga dia ini untuk KPU itu menyediakan data dan informasi pemilih berskala nasional. Nah, mengenai data pemilih ini bisa harusnya menjadi komprehensif, lalu akurat dan mutakhir. Nah, siapa lagi yang mau memutakhirkan data pemilih ini? Nah, tentunya KPU. KPU. Sedangkan pekerjaan yang dilakukan oleh kawan-kawan mulai dari coklit pada saat tahapan itu dilakukan oleh Pantarlih atau PPDP, Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih, itu kan masih banyak kekurangan juga. Di akhir pada saat pemungutan saya belum termasuk dalam daftar pemilih loh. Tapi kan untung ada yang namanya daftar pemilih khusus orang yang belum terdaftar tapi sepanjang punya dokumen kependudukan dia boleh datang. Nah, agar ini berkurang orang-orang yang tidak terdaftar, maka mulai dari sekarang kita cobalah lakukan hal-hal yang untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih ini. Seperti itu. Oke, dengan PDPB ini apa itu berarti ketika kita sudah masuk pemilu berikutnya, pekerjaan pemutakhiran data pemilih jadi lebih ringan juga? Atau enggak, berarti kan enggak dari awal lagi gitu kan? Udah lebih ringan ya? Udah lebih ringan sekali, karena lebih ringannya artinya gini, ini sudah dimutakhirkan. Yang jelas penduduknya yang berada di kabupaten ini jelas loh. Nah, jadi setelah datang DP4, kawan-kawan mau melakukan coklit nanti ini akan lebih mudah. Oh, orangnya sudah ada. Nah, tinggal mereka mencari rumahnya di mana saja lagi ini kan. Berarti udah ini ya, tidak terlalu berat lagi untuk pemutakhiran data pemilih ketika sudah masuk ke tahapan. Nah, kira-kira tantangannya ada nggak sih dalam pelaksanaan PDPB ini, Pak Medo? Kalau misalnya pemutakhiran data pemilih di tahapan kan dilakukan oleh Pantarlih nih. Mereka datang ke rumah-rumah melakukan coklit. Itu memang harus ya? Door to door itu harus dilaksanakan kalau di tahapan. Di PDPB itu berarti nggak harus door to door, kecuali kalau menemukan tadi ya yang untuk mengklarifikasi yang meninggal dunia itu tuh didatengin, memang didatengin. Jadi gini, tantangan yang dihadapi. Sebelumnya KPU Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan rapat kerja dengan beberapa KPU kabupaten kota. Dengan semua kabupaten kota yang ada di Sumbar, mendudukan pola kerja PDPB kita seperti apa. Lalu tadi kita juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Yang menjadi tantangannya hari ini adalah tetap pemilih, kita memutakhirkan pemilih itu sumber datanya harus dari instansi yang jelas, nah, atau dari laporan dan masukan masyarakat. Tadi pada saat rapat koordinasi kita sudah mengundang beberapa stakeholder seperti
TNI, Polri. Okay. Nah, ada di Sumbar ini ada Angkatan Udara, juga ada Angkatan Laut. Karena ini ya kalau TNI Polri yang pensiun itu perlu ya diketahui datanya. Itu dia. Ya? Nanti kita minta kepada kawan-kawan KPU Kabupaten Kota untuk mendatangi dan berkoordinasi juga dengan pihak TNI Polri ini. Ada 2 hal data yang harus diminta. Ya. Pertama, data pensiun bagi pemilih yang administrasi kependudukannya di daerah mereka, Sumatera Barat nih, atau di Kota Padang, atau di Pesisir Selatan, atau di Agam. Dia minta yang sudah pensiun per tanggal mereka melakukan pleno rekapitulasi PDPB. Lalu mereka meminta pemilih yang sudah aktif menjadi TNI Polri. Nah, sudah aktif ini kita batasi langsung. Orang yang sedang pendidikan itu belum boleh kita masukkan sebagai pemilih. Okay. Tapi sepanjang dia sudah ada pelantikan, ada SK-nya, itu baru kita jadikan pemilih. Kita keluarkan dari pemilih. Karena dia udah jadi TNI aktif. Karena dia sudah TNI aktif, TNI Polri aktif. Nah, karena ada beberapa hal, kalau dia sudah lulus, dia pendidikan, tentu dia sudah harus kita hapus. Kan bisa jadi setelah itu dia kan tidak semua yang masuk itu lulus. Walaupun rata-rata lulus, tapi ada kemungkinan gagal. Nah, maka ini kami pastikan. Lalu kita juga mengundang Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan yang membawahi sekolah menengah atas atau sederajat. Untuk yang 17 tahun ya? Untuk yang 17 tahun, untuk pemilih-pemilih pemula. Nanti kita minta kepada dinas dan juga Kementerian Agama yang di MAN-nya, Madrasah Aliyah, itu mengirimkan data pemilih, data siswanya yang sudah berumur 17 tahun. Okay. Nah, sampai periode ini. Nanti kawan-kawan bisa cek dan bisa sinkronkan juga dengan data yang sudah dikirimkan ke KPRI. Mana tahu datanya sudah ada. Okay. Kalau jika belum, maka ditambahkan. Nah, maka jadi pemilih baru. Lalu kita juga mengundang, ini nama dirjennya yang Lapas dan Rutan ini Dirjen Pemasyarakatan. Okay. Nah, karena kan sudah pecah ini hukum dan HAM ini ya, hukum HAM dan pemasyarakatan. Sekarang dia khusus Dirjen Lembaga Pemasyarakatan. Karena kemarin untuk pemilu dan pemilihan kita kan punya yang namanya TPS lokasi khusus. TPS lokasi khusus. Nah, Loksus. Singkatan lagi. Loksus. Di Loksus ini mereka ada pemilih. Pemilih itu tetap didaftarkan sesuai dengan alamat KTP, tapi memilihnya di Loksus. Nah, artinya kami meminta kepada kawan-kawan KPU Kabupaten Kota untuk mendatangi Loksus dan membawa DPT Loksusnya yang terakhir dan mengecek apakah orang ini masih warga binaan di sana atau tidak. Kalau yang tidak lagi menjadi warga binaan, maka dikeluarkan dari DPT dan dikembalikan sebagai pemilih sesuai dengan dokumen kependudukannya kembali. Nah, sesuai dengan alamat KTP-nya dia dikembalikan agar nanti tidak hilang juga pilihnya kan. Maka dikembalikan. Lalu kita juga mengundang Ditjen Imigrasi. Di Sumbar ini ada kejadian kemarin pada saat mau pemilihan, ternyata si orang tersebut dia warga negara asing. Warga negara asing terus dia baru masuk DPT. Dia masuk DPT. Tapi kita setelah kita berkoordinasi dengan imigrasi, oh ternyata orang ini sudah mengganti kewarganegaraannya menjadi asing. Awalnya memang dia WNI. Nah, maka untuk antisipasi ini agar tidak masuk ke dalam daftar pemilih tetap kita, maka mulai dari hari ini kita minta ini loh, siapa saja yang sudah mengurus pindah kewarganegaraan. Lalu
ada hal yang menjadi tantangan baru bagi kita yang juga ini menjadi inovasi juga. Kita mengundang dan berkoordinasi dengan dinas sosial. Nah, di dinas sosial ini kita kan sama tahu untuk DPT kemarin ada pengklasifikasian selain umur dan generasi, itu juga ada disabilitas. Nah, dinas sosial lah yang mengakomodir disabilitas ini. Nanti kita bisa padankan data. Ada nggak tambahan pemilih disabilitas yang sudah terdata di dinas sosial? Nah, agar nanti karena tadi ada masukan-masukan loh. Harusnya kan kami disabilitas ini ada braille atau bagaimana. Padahal sebetulnya braille itu tetap ada di setiap TPS. Tapi kan informasi ini bagaimana kita menginformasikan ke semua pihak. Siapa yang bisa menggunakan ya silahkan untuk digunakan. Nah, ini yang menjadi catatan penting kita mengundang dinas sosial. Lalu kita juga mengundang dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa. Oke, ini kaitannya dengan? Ini kaitannya dengan pemilih meninggal dunia yang kan mereka yang langsung mengurusi. Kan siap melapor meninggal dunia pertama itu kan diketahui oleh desa nih, nagari, desa atau kelurahan. Apalagi nanti dari data-data meninggal dunia yang diturunkan melalui DP4 ini kan akan dilakukan coktas. Penduduk atau pemilih yang ada di bawah itu kan di bawah pemerintahan terendahnya nagari nih. Tentu sowan lah. Nah, kawan-kawan ini nanti setelah dilakukan koordinasi di tingkat KPU provinsi, kawan-kawan kabupaten kota, KPU kabupaten kota juga melakukan koordinasi dengan institusi atau stakeholder terkaitnya seperti yang dilakukan. Nanti mereka sowan. Jadi nanti ngapain KPU kan tidak mau pemilu lagi nih. Nah, nanti orang kan berpikir seperti itu. Loh, kok udah datang-datang cek-cek warga lagi nih? Mang mau ngapain? Pemilu atau bantuan? Nah, kan biasanya seperti itu. Sering di ini ya. Nah, maka dalam bentuk sowan kita lakukan rapat koordinasi dengan ada 12 stakeholder tadi termasuk dengan Bawaslu agar kita minta sama-sama diperhatikan pengawasannya. Berarti banyak sekali instansi yang terkait dengan proses PDPB ini ya Pak. Dan tugas provinsi untuk koordinasi dulu dengan instansi yang ada di tingkat provinsi biar komunikasi ke bawahnya juga lebih enak gitu ya. Lebih enak. Nah ini kan tadi kita bahas stakeholder yang terkait. Kalau masyarakat sendiri apa nih? Peran apa yang bisa diberikan atau yang dilakukan oleh masyarakat atau teman pemilih kita supaya proses PDPB ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar gitu. Ini sebuah tantangan dan juga bisa jadi ini menjadi atensi khusus oleh KPU Republik Indonesia. Kemarin pada saat kami melaksanakan rapat koordinasi, KPU menyampaikan kita masih semua sama-sama ingat ketika pengumuman daftar pemilih tetap yang dilakukan penempelan di kantor wali nagari, kelurahan, desa itu sangat tidak efektif sekali. Tapi pada pemilu 2024 dan juga pemilihan 2024 kita ada yang kita kenal dengan namanya pengecekan pemilih itu hanya melalui web cek dptonline.kpu.go.id. Oh iya. Ini setelah dilakukan pleno oleh masing-masing KPU kabupaten kota, KPU provinsi dan juga rekap di provinsi dan juga rekap di RI, nanti akan diaktifkan kembali cek DPT online ini. Oh berarti ini dipakai juga di PDPB ya? Maka DPT kita minta masyarakat bisa aktif di situ. Di situ ada fitur lapor. Jadi fitur lapor ini masyarakat bisa laporkan. Setelah dicek, oh ternyata nama saya kehilangan satu huruf. Misal kalau namanya Medo, nama tertulis di situ Mendo gitu kan. Nah, ini saya minta laporkan nih dikurangi N-nya gitu kan. Nah, bisa diurus tipo di situ. Ya? Iya, tipo. Petugasnya banyak. Iya, banyak tipo juga gitu.
Nah, ini yang boleh dilaporkan. Atau Pak, ada keluarga saya yang sudah meninggal dunia, ibu saya laporkan untuk dikeluarkan dari pemilih. Nah, nanti ada format yang harus diisi, nanti di-upload lagi, nanti akan kita proses. Nah, itu bentuk partisipasi. Atau nanti juga yang paling jelas, yang lebih mudah itu, misalnya kalau ada yang meninggal dunia atau melakukan perubahan dokumen, dia langsung melaporkan ke Dinas Dukcapil, dan Dukcapil menyerahkan ke Kementerian Dalam Negeri, dan nanti kan DP 4 yang terbaru kan keluar itu. Ini maksudnya yang meninggal dunia terus lapor gitu, Pak saya udah meninggal. Oh iya, keluarganya yang melaporkan untuk mendapatkan akta kematian gitu ya. Serem juga kalau itu kan. sama juga ya, melakukan pengecekan terhadap pemilih meninggal. Ternyata dia belum meninggal, masih ada. Ngeri juga. Atau cek di kuburan gitu. Ya itu tadi kan meninggal terus suruh ngelapor. Iya. Berarti keluarganya maksudnya keluarganya ya, Pak. yang Jadi melaporkan. keluarganya tolong dibantu untuk melaporkan kalau ada kerabatnya yang sudah meninggal dunia tuh cepat dilaporkan biar akurat juga. Akurat juga daftar pemilih kita. Oke. Jadi itu bentuk-bentuk partisipasi. Memang udah nggak zamannya lagi ya Pak Medo. Kita datang ke kantor kelurahan atau kantor nagari terus cek namanya satu-satu. di itu ya. Sekarang ada cek DPT online. Nanti mau diaktifkan lagi ya? Diaktifkan setelah ini agar nanti masyarakat bisa berpartisipasi. Nah, ini juga ini bagiannya. Jadi gitu ya, teman pemilih jangan khawatir, tetap bisa berpartisipasi dalam PDPB ini. Dan dalam waktu dekat ini PDPB apa nih program kerjanya yang terdekat? Kan tadi sudah koordinasi, terus KPU provinsi juga ada melakukan pleno gitu atau gimana nih pembagian tugasnya antara provinsi dengan kabupaten kota, Pak Medo? Ya, untuk kegiatannya ini, pekerjaannya itu kan dilakukan sebagai penyelenggaraan itu adalah tetap KPU Republik Indonesia, KPU provinsi dan KPU kabupaten. Karena jadwal sekali 3 bulan oleh KPU kabupaten dan 1 kali 6 bulan itu bertemu di Juni. Nah, kan 6 bulannya Juni. Jadi KPU menyatakan bahwasanya akan dilakukan pleno pada tanggal berkemungkinan di tanggal kita akan serentakkan untuk sumber rencana tanggal 2 Juli. 2 Juli seluruh 19 kabupaten kota. 19 kabupaten kota pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Lalu berjenjang untuk provinsi akan kita laksanakan pada tanggal 4 Juli. Nah, mudah-mudahan waktunya bisa tepat kita laksanakan. Lalu di KPU Republik Indonesia kita kelihatannya KPU Republik Indonesia belum bisa ini. Kenapa? Karena masih ada beberapa provinsi yang masih melakukan pilkada ulang dan juga pemungutan suara ulang yang belum selesai. Masih ada ya? Masih ada. Berarti belum bisa PDPB mereka ya? Iya, belum bisa melakukan rekap. Nah, kalaupun dilakukan rekap kan berarti kurang ke provinsi-provinsinya. Iya betul. Masih menunggu itu berarti. Masih menunggu. Bisa jadi di akhir tahun ini RI baru bisa melakukan PDPB. Oke Pak Medo. Kayaknya udah banyak banget yang kita bahas. Tapi ada PR ya tadi istilah-istilah dalam data pemilih. Karena banyak sekali dari tadi singkatan-singkatan yang mesti kita ketahui tentang data pemilih. Dan tentunya semoga sukses pekerjaan Pak Medo dan teman-teman, terutama nih yang di perencanaan data dan informasi. Kalau kita mensupport nih dengan publikasi tentunya di Humas ya. Dan sukses ya Pak Medo buat pemutakhiran data pemilih berkelanjutannya, dan terima kasih sudah meluangkan waktu berbagi informasi dengan kita di sini di podcast Pintar Pemilu, berbagi informasi kepada teman pemilih, dan teman pemilih jangan khawatir. Sesuai kata Pak Medo tadi, tetap bisa berpartisipasi dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kita tunggu cek DPT online-nya lagi. Salah satu inovasi KPU ya. Dan support KPU juga katanya lagi ada penilaian lembaga penilaian lembaga inovatif gitu deh. Dan unggulannya KPU itu adalah cek DPT online. Teman pemilih bisa ikut mensupport gitu ya. Baik Pak Medo, sekali lagi terima kasih dan juga teman pemilih terima kasih atas atensinya dalam podcast Pintar Pemilu kali ini.
dan tentunya kita akan selalu hadir memberikan informasi yang bermanfaat buat teman pemilih semua, tentunya terkait kepemiluan dan demokrasi juga. Baik, saya Lydia sebagai host undur diri dulu. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.